Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ya ikhwah. Al-Mabahats tsani, pembahasan yang kedua, khabarul ahad. Baik, setelah kita membahas di al-mabahats awal, pembahasan tentang al-mutawatir. Ya, ketika kita membahas tentang al-mutawatir, ada poin-poin yang harus kita ketahui kemarin, yaitu pertama pengertiannya apa, ya, kemudian syaratnya apa, kemudian pembagiannya menjadi dua, dan contoh-contohnya. Ya, serta tambah satu lagi, kitab-kitab apa saja yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu khabarul ahad. Di pembahasan khabarul ahad ini kita harus menguasai beberapa poin. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Pengertian itu ada dua, lugatan wa istilahan. Secara bahasa, apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Al-ahadu ikhwah jam'u ahad, lawan jamak dari kata ahadun. Ya, bimakna al-wahid. Ahad bimakna al-wahid. Ya, bedanya adalah kalau al-wahid, wahidun, ithnan, ada duanya gitu. 1, 2, 3 itu namanya wahid. Kalau ahad artinya esa, satu-satunya. Wa khabarul wahid huwa ma yarwihi syakhsun wahid. Kalau secara bahasa, khabar wahid itu artinya khabar yang diriwayatkan oleh ya satu orang. Ya, syakhsun wahid, ya, satu orang. Ya, akan tetapi bukan pengertian itu yang kita inginkan dalam ilmu mustalahul hadis. Yang kita maksudkan dengan khabar ahad dalam ilmu mustalahul hadis adalah malam yajma' syurutul mutawatir, yaitu hadis yang tidak mengumpulkan syarat-syarat hadis mutawatir. Kan syarat mutawatir tadi ada 4. Nah, kalau ada suatu hadis ya memiliki hanya 3 saja dari 4 syarat atau hanya 2 saja, intinya kurang dari 4 syarat, maka dia dinamakan khabar ahad. Nah, hukmuhu, apa hukum dari khabar ahad? Hukmuhu adalah al-ilmu an-nazari. Ya, al-ilmu an-nazari. Lawannya adalah al-ilmu ad-daruri. Kalau mutawatir itu yufidu al-ilmu ad-daruri. Ya, ilmu daruri. Ilmu daruri itu adalah ilmu pasti yang harus diterima. Ya, misalkan api itu panas, itu ilmu daruri namanya. Siapapun manusia nggak ada yang menolak itu. Artinya tanpa perlu meneliti, Anda sudah tahu bahwasanya api itu panas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini namanya ilmu daruri. Lawannya adalah ilmu nazari. Ilmu nazari itu ilmu teoritis. Artinya harus ada teori yang mendasarinya. Jadi harus ada penelitiannya. Nah, jadi ya harus ada percobaan. Ya, misalkan masalah niat. Ya, apa hukum niat dalam berwudu misalkan? Ya, apakah sah wudu ya tanpa niat misalkan? Atau apa hukum ya takbir apa hukum ya orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah misalkan, diganti dengan sholat yang lain misalkan. Nah, pembahasan seperti ini kan butuh nazar. Makanya dinamakan ilmu nazar, ilmu nazari. Ya, nazar itu mas bahasa kita adalah penelitian, pembahasan, istidlal. Nah, butuh pembahasan dalil. Ya, itu namanya ilmu nazari. Nah, ilmu fikih itu ilmu nazari semua. Nah, ya, tapi kalau misalkan kita mengatakan Allah itu esa, nah, itu ilmu daruri namanya, ilmu pasti itu. Kenapa? Karena setiap mukmin pasti meyakini itu. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini namanya ilmu daruri, artinya tidak bisa dibantah. Ya, baik. Hada wali khabaril ahadi taksiman. Ya. Dan khabar ahad itu punya 2 pembagian. Kullu taksimin bi'tibarin, dan setiap pembagian itu ada i'tibarnya. I'tibar itu artinya berdasarkan apa? Pembagian berdasarkan apa? Nah, jadi nanti ada 2 pembagian. Pembagian yang pertama berdasarkan A, pembagian yang kedua berdasarkan B. Wa sa'adzkuru hadaini taqsimaini fil fasli tsani. Ya, kata penulis, saya akan sebutkan pembagian itu di al-faslu ats-tsani. Baik, sekarang kita masuk al-faslu ats-tsani. Taqsima khabaril ahadi wa fihi mabhasan. 2 pembagian dari khabar ahad, dan di sini ada 2 mabhas. Membahas yang pertama adalah taksimu khabaril ahad bin nisbah ila adadi turuqihi. Pembagian khabar ahad berdasarkan adat turuknya, ya, jumlah jalurnya, berapa jalurnya. Pembahasan yang kedua, pembagian khabar ahad berdasarkan kuwatihi wa dhafihi, berdasarkan kuat atau lemahnya jalurnya. Kalau tadi yang pertama berdasarkan jumlah jalurnya, yang keduanya berdasarkan kuat atau tidaknya. Jadi khabar ahad itu nanti ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kredibel, ada yang tidak. Baik. Sekarang kita mulai dari yang berdasarkan jumlahnya dulu. Al-mabhasul awwalu taksimu khabaril ahadi bin nisbati ila adadi turuqihi, bukan khairi ya, ini salah cetak.
Taqsimu khabaril ahadi binisbati ila adadi turuqihi. Yuqsamu ya khabarul ahadi binisbati ila adadi turuqihi ila thalathati aqsamin wa hiya al-masyhuru, al-azizu, al-gharibu. Wa satakallamu ala kullin minha bimatlabin mustaqillin. Nah, khabar ahad dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah jalurnya. Ada masyhur, ini yang paling banyak jalurnya. Dan yang kedua al-aziz, yang ketiga al-gharib. Al-masyhur ini diriwayatkan oleh ya 3 orang atau lebih ya, tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Kalau aziz itu diriwayatkan oleh 2 orang, kalau gharib itu 1 orang. Nah, ini yang antum pahami, yaitu ketika antum mengatakan hadis ahad adalah hadis atau 1 orang, itu sebenarnya gharib, itu bagian dari gharib yang antum pahami. Nah, jadi khabar ahad itu lebih luas cakupannya dari itu. Ya, tidak berpatokan kepada angka-angka tertentu. Baik, al-matlabul awal, apa itu al-masyhur? Pengertiannya lughatan huwa ismu maf'ulin min syahartul amra ai idza a'lantuhu wa adhartuhu wa summiya bidzalika li zuhurihi. Masyhur, secara bahasa masyhur artinya terkenal. Ya, kalau antum katakan syahartu al-amra, artinya saya memperkenalkan sesuatu itu. Artinya saya mengumumkan dan menjelaskan kepada orang lain. Maka secara bahasa sesuatu yang masyhur ada sesuatu yang zahir, sesuatu yang jelas, ya, menonjol, ya, namanya masyhur. Kemudian istilahan, secara istilah marwahu salah satu ta'aksar, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih fi kulli tabaqah, di setiap level, entah itu level sahabat, tabi'in ataupun tabi'in dan seterusnya. Malam ya blok haddat tawatur, tapi nggak sampai ke haddat tawatur. Had itu artinya batasan, ya, tidak sampai ke batasannya hadis mutawatir. Ya, jadi hadis mutawatir kan dia infinity, ya, nggak ada batasannya. Nah, sedangkan hadis masyhur ini minimalnya 3, batasannya tidak ada. Nah, kalau mutawatir tadi kita ambil pendapat yang terpilih adalah minimalnya 10 kan? Minimalnya 10 dia. Nah, berarti kalau ada suatu hadis diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang, tapi dia nggak sampai ke derajat mutawatir, maka dia namanya masyhur. Jadi masyhur ini sedikit lagi dia akan sampai ke mutawatir. Gitu. Nah, hampir menyentuh level mutawatir. Gitu. Contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Hadis yang insyaallah semua tahu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus. Dan tazi'uhu min suduril ulama, tetapi Allah Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu secara sekaligus dari dada-dada para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqi aliman, sampai-sampai ketika tidak tersisa lagi seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang atau manusia ya mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, fasu'ilu, ya, mereka ditanya, fa'aftau, mereka berfatwa bighairi ilmin, ya, fadallu adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, sekarang kita lihat coba di ya mukhattitnya. Mukhattit itu artinya jalur, ya, atau diagram bahasa kita ya. Ada diagram di sini, diagram sanad hadis tadi. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan Al-Khatib serta Al-Khatib ya. Nah, 245 ya, diriwayatkan oleh 5 orang ini. Ya, ini perawi ya yang mentakhrij hadis ini. Nah, Imam Bukhari ya meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abi Uwais. Imam Muslim dari Qutaibah bin Sa'id. Imam At-Tabrani dari Muhammad bin Amr an abihi. Kemudian Ahmad dari Abdullah an Abi, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi dari Bakar ibn Sadaqah. Nah, ya, kita lihat jalurnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari mengambil dari ya, Ibnu Abi Uwais, dari Imam Malik, dari Hisham bin Urwah dan seterusnya. Nah, lihat masing-masing jalur itu. Lihat paling sebelah kiri itu ada ruwat, jumlah perawinya ada 5. Ya. 1 perawi Bukhari, 1 perawi Muslim, 1 perawi Tabrani, 1 perawinya Ahmad, 1 perawinya Al-Khatib. Ya, jumlah orangnya ada 5. Ya, dari di level selanjutnya, di tabaqah selanjutnya, ya, dari Malik, Jarir, Al-Ala, ya, Ibn Sulaiman, Ar-Raqi, Al-Waqi, Abdullah bin Sa'id. Nah, perawinya Bukhari Malik, perawinya Muslim Jarir,
kemudian At-Tabrani Al-Ala bin Sulaiman, dan Ahmad dari Waqi', kemudian ya Al-Khatib dari Abdullah bin Sa'id. Itu jumlahnya ada 5 orang juga. Ya, kemudian ya Imam Bukhari mengambil dari Malik dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah ya, ini ada 2 dia. Itu perawinya Bukhari dan perawinya Muslim. Nah, berarti hitungannya 1 di situ ya. Kemudian ada Az-Zuhri, ada Al-A'mash, ada Musa bin Uqbah, totalnya 4 orang. Nah, kemudian jalur selanjutnya, ini jalur tabi'in ya. Ya, Urwah itu 2 orang, jadinya artinya dari 2 orang gitu. Kemudian ada Abu Salamah dari Salim ibnu Abil Ja'ad dari Urwah 3 di situ, berarti dihitung 1, totalnya 3 orang jadinya. Urwah, Abu Salamah dan Salim. Nah, kemudian dari sahabat siapa? Dari sahabat ada 4 orang. Ini Tobakoh namanya ya. Tobakoh sahabat ada 4 orang. Abdullah bin Amr, Abu Hurairah dan Ziyad bin Labid, ya, Ziyad bin Lubaid dan Aisyah. Ziyad bin Labid atau Lubaid, lupa sih. Namanya Lubaid kalau salah. Ini 4 orang ya. Nah, sekarang coba kita telusuri satu persatu dari bawah, dari sahabat. Nabi menyampaikan kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr menyampaikan kepada Urwah. Nah, Urwah ini menyampaikan kepada Hisham, anaknya Urwah. Ya, Hisham menyampaikan kepada Malik, ya, juga kepada Jarir. Nah, dari sini mecah lagi, ya. Jarir kepada Qutaibah, Malik kepada Ibnu Abi Uwais. Sekarang kita lihat jumlah masing-masing tobakoh. Tobakoh sahabat ada 4. Tobakoh tabi'in ada 3. Tobakoh tabi'ut tabi'in ada 4. Ya, tobakoh tabi'in ada 5. Kemudian tobakoh tabi'in ada 5 lagi. Kemudian tobakohnya ya Imam Bukhari ya ada 5. Nah, ada 5 imam di situ. Tobakoh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tabrani, Ahmad dan Al-Khatib. Ini akhir dari sanadnya ya, sampai situ dia. Ya, sanadnya boleh saja berlanjut ya, tapi karena mereka para imam itu jadi milestone. Ini udah sampai situ aja dan ditinggal perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena Imam Bukhari yang pertama kali menulis kitab Sahih. Jadi kalau sudah ada di Sahih Bukhari udah ini menunjukkan berarti sanad selanjutnya nggak usah diteliti. Nah, jadi totalnya lihat di masing-masing jalur ini atau masing-masing tobakoh ini ada 4, 3, 5 jumlahnya ya. Ya, intinya lebih dari 3. Nah, tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Nah, ini berarti hadisnya hadis masyhur namanya. Nah, mari katakan sini wa hadzal hadits rawahu thalathatun fa akthar fi kulli tabaqatin min tabaqati isnadihi fa bina an ala dzalika yusamma hadzal hadits bil masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih setiap tabaqahnya. Ya, tabaqah sanadnya masing-masing ya, minimalnya 3 tadi, ada 3, ada 4, ada 5. Maka berdasarkan pengertian tadi, ini masuk ke dalam kategori hadis al-masyhur. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, al-mustafid. Kenapa yang ketiga nih? Al-mustafid. Oh iya, benar. Nah, cukup bagian yang lain. Nah. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke hadis al-aziz, tadi kan al-masyhur baru al-aziz ya. Ada namanya hadis al-mustafid. Ya, ini yang mirip dengan al-masyhur. Jadi digabung pembahasannya di sini. Tadi di awal tidak dikasih syarat di sini, makanya agak bingung tadi. Jadi al-mustafid, ya, apa yang dimaksud dengan hadis mustafid? Ya, hadis mustafid itu secara bahasa adalah isim fa'il dari kata istafadu yastafidu, diambil dari kata fadha yafidu. Fadha al-ma artinya melimpah ruah. Maka istafadu artinya melimpah ruah. Berarti maknanya istafadu itu banyak. Istafadul ma artinya banyak air. Wasumya bidzalika lintisyarihi, dinamakan begitu karena airnya banyak, meluap. Kemudian secara istilah, ukhtulifa fi ta'rifi ala thalathati aqwal. Ya, apa itu hadis mustafid? Hadis mustafid ini ya menurut para ahli hadis ada 3 pengertiannya. Ya, silakan pilih salah satunya. Yang pertama, muradifun lil masyhur. Ada yang mengatakan mustafid itu ya hadis masyhur, la farq bainahuma. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan huwa akhassu minhu. Enggak, mustafid itu lebih spesifik lagi dari masyhur katanya. Kenapa? Li'annahu yashtaritu fil mustafid an yastawiya tarafa isnadihi wa la yusharatu dzalika fil masyhur. Kenapa dikatakan lebih spesifik?
Karena hadis mustafid itu ada syaratnya. Apa syaratnya? An yastawiya, harus sama, harus sejajar. Torofa isnadihi, kedua ujung sanatnya. Ya, jadi ujung sanatnya itu harus sama. Ya. Wala yustaratu dzalika fil masyhur. Nah, itu dalam hadis masyhur tidak disyaratkan. Hadis masyhur yang penting banyak udah selesai. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh. Kemudian yang ketiga huwa ammu minhu. Hadis mustafid itu lebih umum. Ini lawan dari ucapan yang kedua tadi. Nah, al-masyhuru ghairul istilahi wa yuqsadu bihi mashtahara 'alal alsinah min ghairi syurutin tu'tabar. Nah, kemudian ada istilah ini al-masyhur ghairul istilahi. Istilah ini jarang kita temukan ini. Ya. Dia hadis masyhur ghairul istilahi. Apa maksudnya? Wa yuqsadu bihi mashtahara 'alal alsinah min ghairi syurutin tu'tabar. Yaitu hadis yang terkenal di kalangan manusia tapi nggak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur di atas tadi. Ya. Artinya syarat hadis masyhur tadi kan diriwayatkan oleh lebih dari 3 minimalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu syarat dari hadis masyhur. Nah, ini ada hadis terkenal dari kalangan manusia, menyebar gitu, semua orang hafal. Ya, tapi nggak memenuhi syarat-syarat tadi. Ya. Fayashmulu malahu isnadun wahid. Dia sanadnya satu doang, Mas kan. Wa malahu aksar min isnad. Bisa jadi juga ada yang sanadnya lebih dari satu. Wa ma la yujad lahu isnadun aslan. Bahkan ada yang dia nggak punya sanad sama sekali. Intinya yang dia terkenal aja gitu. Nah, maka patokannya bukan kepada terkenal atau tidaknya satu hadis. Hadis yang terkenal bisa jadi adalah hadis yang lemah, ya, sanadnya cuma satu atau lebih dari satu atau bahkan sama sekali nggak punya sanad. Kalau sama sekali nggak punya sanad tentu ya bisa kita katakan dia itu bermasalah berarti kan. Ya, ini namanya al-masyhur ghairul istilahi. Ghairul istilahi maksudnya istilah hadis masyhur yang kita bahas di awal tadi. Nah, di al-masyhur yang bukan yang kita bahas tadi. Nah, yang kelima, anwa'ul masyhur ghairul istilahi, jenis-jenisnya. Ya, jadi masyhur ini hadis yang terkenal itu ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Nah, anwa'ul masyhur ghairul istilahi ada macam-macamnya. Yang paling terkenal yang pertama masyhurun bain ahli hadis. Terkenal itu terkenal di kalangan siapa? Kalau terkenal di kalangan ahli hadis, contohnya misalkan hadis Anas, anna Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa dakwan. Ya, hadis ya Anas bahwasanya Nabi SAW kunut selama sebulan penuh setelah ruku mendoakan keburukan atas ya kaum suku Ri'al dan suku Dakwan karena mereka berkhianat. Nah, ya ini hadisnya Anas. Ini terkenal hadis ini, tapi di kalangan ahli hadis saja. Gitu. Di kalangan orang awam nggak terkenal hadis ini. Gitu. Nah, sekarang patokannya dari mana kita tahu terkenal? Ya, diriwayatkan oleh banyak orang dari kalangan ahli hadis tapi. Gitu. Baik. Dan yang kedua masyhurun bain ahli hadis wal ulama wal awam. Terkenal di kalangan ahli hadis, di kalangan ahli ilmu secara umum dan di kalangan orang awam. Ahli hadis dengan ulama itu bedanya apa? Ahli hadis itu lebih spesifik. Spesialisasinya di bidang hadis saja. Kalau ulama itu di semua bidang ilmu. Pakar dalam hadis, pakar dalam fikih, pakar akidah itu semua namanya ulama. Al-awam yaitu di bawahnya level ulama. Contohnya hadis al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baik. Jadi contoh yang kedua ini masyhur ya, masyhur bainal fuqaha. Apa yang kedua ya, masyhur baina ahli hadis wal ulama wal awam. Contohnya hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, hadis ini adalah hadis yang terkenal entah di kalangan ahli hadis, di kalangan para ahli ilmu secara umum atau di kalangan orang awam. Jadi orang awam juga sering mendengar hadis ini. Nah, ini diantara jenis hadis al-masyhur ghairul istilahi. Artinya dia masyhur ya, patokannya hanya kepada popularitasnya di tengah manusia saja, tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan dalam pengertian hadis masyhur. Nah, kemudian yang jim masyhurun bainal fuqaha, terkenal di kalangan ahli fikih. Ya, contohnya hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Hadis ya hal yang halal, sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq. Hadis ini terkenal di kalangan para fuqaha. Artinya nggak mungkin orang mengaku diri sebagai faqih, sebagai fuqaha kalau nggak mengenali hadis ini, karena ini hadis yang masuk dalam bab at-talaq. Nah, ya kemudian masyhurun bainal usuliyin, ada juga hadis yang terkenal tapi hanya di kalangan
al-usuliyin, di kalangan ahli usul fikih. Contohnya misalkan hadis rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi, ya. Diangkat dari umatku ya kesalahan, lupa, dan yang dipaksa. Artinya nggak dikatakan berdosa orang yang melakukan sesuatu karena salah, karena lupa, atau karena dipaksa. Nah, Shahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, hadis ini terkenal dalam bab ya atau dalam ilmu usul fikih karena berkaitan tentang hukum taklif. Ya, taklif itu kan artinya pembebanan syariat. Dan pembebanan syariat itu diangkat dari 3 golongan orang, yaitu orang yang salah dalam melakukan sesuatu, orang yang lupa, dan orang yang terpaksa. Nah, atau orang yang dipaksa. Nah, kemudian yang masyhurun bainan nuhat, ya, terkenal di kalangan ahli nahwu saja. Contohnya hadis ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baik hamba adalah Suhaib, lau lam yakhafillaha lam ya'sihi la aslalahu. Nah, ya kalau dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepadanya. La aslalahu, hadis ini tidak ada dasarnya. Artinya sanadnya nggak jelas hadis ini, ni'mal abdu Suhaib. Tapi dijadikan dalil oleh para ahli nahwu dalam masalah ya i'rab. Ya, ni'mal abdu Suhaibun. Nah, di hukum ini namanya uslubul madah. Ya, di pembahasan uslubul madah di antara bab dalam ilmu nahwu, ya para ulama ahli nahwu berdalil dengan hadis ini. Padahal hadis ini adalah hadis yang tidak ada dasarnya. Ya. Nah, jadi hadis ini terkenal sekali, tapi hanya di kalangan ahli nahwu saja. Gitu. Ya. Yang namanya orang istidlal dalam masalah lugah itu nggak peduli hadisnya mau dia doib ataupun la aslalahu, nggak masalah. Ya, karena yang diinginkan di situ adalah istidlal, bukan mengambil hukum. Ya. Kalau istinbat hukum ya harus dalilnya ada dalil yang sahih. Nah, kemudian yang wawu masyhurun bainal amah, ya, terkenal di kalangan orang awam. Ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, hadis al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu yang merupakan sifatnya syaitan. Hadis ini kan terkenal di kalangan orang awam, ya. Ya, jadi ini masyhurun bainal amah. Nah, inilah jenis-jenis hadis yang masyhur ghairul istilahi. Ya, artinya dia terkenal hanya dari sisi popularitasnya saja, tapi tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang masyhur yang kita katakan di awal dulu. Nah, kemudian apa hukum hadis yang masyhur ini? Nah, pertanyaan kalau ada yang bertanya, sikap kita menyikapi hadis masyhur itu bagaimana? Kita harus tanya balik lagi, masyhur yang mana antum maksudkan? Istilahi atau masyhur ghair istilahi? Gitu. Kalau yang antum maksud masyhur istilahi, ya, maka ya harus diterima. Ya. Ya. Adapun hadis ghairul istilahi la yusaf bi kaunihi sahihan aw ghairu sahihin ibtidaan. Adapun hadis yang ghairul istilahi enggak semuanya buruk juga. Hadis yang terkenal itu enggak semuanya harus dibuang, ya. Makanya dikatakan sini la yusaf, tidak disifati sahih atau ghairu sahih ibtidaan dari awal. Ya, artinya ini harus diteliti dulu gitu. Ya, jadi tidak bisa kita memastikan semuanya sahih gitu. Tapi kalau hadis mutawatir, ini mutawatir, ya udahlah nggak usah teliti, sahih lah. Gitu. Tapi kalau hadis masyhur perlu diteliti dulu. Nah, lakin ba'dal bahs, harus dibahas dulu, harus diteliti dulu. Ya tabayyan anna minhu sahiha wa minhu hasan wa minhu dhaif wa minhu maudhu' aidan. Ya, harus diteliti dulu karena ternyata di antara hadis yang masyhur itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang bahkan ada yang maudhu' juga. Jadi kita menolak semua hadis masyhur juga salah, kita menerima juga salah. Gitu. Intinya adalah kita teliti dulu. Ya, jadinya kita saring gitu. Ya, jadi tidak semua hadis masyhur itu salah atau lemah, tidak semuanya juga benar. Ya, jadi harus disaring dengan filter ilmu hadis di situ, membedakan mana yang sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Lakin in sahal masyhuru al-istilahi fatakunu lahu mizah. Nah, tapi kalau hadis masyhur itu sahih, masyhur istilahi ya, fatakunu lahu mizah, maka dia punya keistimewaan. Turajihuhu 'alal azizi wal gharib, yang mana dia dirajihkan atau diunggulkan atas hadis yang aziz dan hadis yang gharib. Aziz itu kan diriwayatkan 2 orang, gharib itu 1 orang. Nah, maka kalau ada masyhur istilahi dan dia sahih, nah maka dia ini kedudukannya berarti
lebih di atas hadis dan gharib. Jadi kalau kita katakan level yang pertama itu mutawatir. Mutawatir pun ada dua kan, lafzi dan maknawi. Ini mutawatir lafzi. Itu level pertama. Level kedua mutawatir maknawi. Kemudian level ketiga masyhur istilahi. Nah, level keempatnya itu masyhur ghairu istilahi yang sahih. Ya, kalau yang hasan yang dhaif ya udah buang aja. Nah, baru kemudian di bawahnya ya hadis aziz, baru kemudian gharib. Intinya adalah kalau masyhur istilahi itu kalau dia sahih maka dia punya keunggulan dibandingkan dengan hadis yang gharib dan hadis yang aziz tadi. Baik. Kemudian poin yang terakhir, asyharul musannafat fi. Baik. Kemudian poin yang terakhir itu tentang asyharul musannafat fi hada al hadis ai fi hadal bab. Asyharul musannafat ini karya apa yang paling terkenal ya, yang mengumpulkan hadis-hadis masyhur. Nah, ini keistimewaan kitab yang kita pakai, kitab taisirnya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ini nggak diajarin bagian ini ya, poin ini pembeda di kitab ini. Nah. Al-muradu bil musannafati fil ahadits al-masyhurah ya al-ahadits al-masyhuratu alal alsinah. Yang dimaksud dengan karya-karya yang mengumpulkan hadis masyhur itu hadis yang masyhur di lisan. Artinya masyhur, terkenal, populer di kalangan manusia. Terlepas dia dari derajatnya apa. Gitu. Walaisatil masyhurah istilahan, bukan secara istilah yang kita katakan syaratnya adalah diriwayatkan 3 orang atau fa'aktar, itu bukan. Ya. Li'annahu lam yu'allifil ulama kutuban fi jam'il ahaditsil masyhurah istilahan. Ya. Hadis yang masyhur istilahan itu ya belum ada para ulama yang menyusunnya dalam satu buku tersendiri. Ya. Nah, ya. Jadi lantas kenapa kok para ulama belum ada yang menyusun itu? Ya karena para ulama tentu tujuannya mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur dalam suatu kitab itu untuk mewanti-wanti manusia tentang derajat hadis yang tersebar di kalangan mereka. Sering kan kita dengar kajian-kajian para asatidz ya yang temanya hadis-hadis palsu seputar Ramadan, hadis-hadis palsu seputar Rajab gitu. Ya, seputar keutamaan puasa Syawal dan puasa ini dan sebagainya. Jadi itu yang ingin diwanti-wanti oleh para ulama sehingga mereka menyusun kitab-kitab seperti itu. Adapun yang masyhur secara istilah, ya memang ini penting tapi tidak untuk orang awam gitu kan. Ya, buat apa gitu orang tahu hadis masyhur itu apa saja? Selain para ilmu hadisin ya, kita ngomongnya konteksnya orang awam, nggak perlu gitu. Nah, jadi yang perlu mengetahui hadis-hadis masyhur itu ya kalangan tulab. Jadi para ulama belum ada yang menyusun di bidang ini. Nah, ya. Ya, ini ketika kitab ini disusun ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin siapa tahu sudah ada karena para ulama terus kan hari ini pasti ada saja karya-karya baru. Nah, kemudian apa saja contoh karya-karya mengumpulkan hadis-hadis yang terkenal itu? Yang pertama adalah Al-Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah karangannya As-Sakhawi. Al-Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah. Ini kitab yang bagus. Kemudian yang kedua, Kasful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara min al-hadithi 'ala alsinatin nas. Karangannya Al-Ajruni. Nah, ini kitab yang paling terkenal di antara 3 kitab ini. Ya, kitab Kasful Khafa. Nah, kitab Kasful Khafa ini adalah kitab yang kalau antum ya, meneliti hadis, maka kitab ini adalah kitab yang ya, harus antum jadikan sebagai salah satu sumber ya, sumber rujukan Kasful Khafa ini. Ya, Kasful Khafa wa Muzilul Ilbas. Kasful Khafa artinya ya, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Wa muzilul ilbas, muzil artinya menghilangkan al-ilbas. Ya, ilbas itu artinya kerancuan ya, atau keambiguan. Nah, ya, Kasful Khafa ini kalau tadi tidak salah ingat ada 3 jilid. Ya. Nah, 3 jilid. Jadi semua hadis-hadis yang terkenal di kalangan orang-orang dan dengan derajat yang berbeda-beda. Ada yang hadis yang terkenal dan dia sahih, ada yang tidak. Nah, kemudian yang ketiga, tamyizut thayyib minal khabith fi ma yaduru ala asyatin nasi minal hadith. Ya, karenanya Ibnu Ad-Daiba' Asy-Syaibani. Ya, Ibnu Ad-Daiba' Asy-Syaibani. Nah, ini kitab yang bagus juga. Nah, 1 jilid. Nah, baik. Nama-nama kitab itu hendaknya untuk menghafalkan. Kalau tidak bisa menghafalkan tiga-tiganya, hafalkan yang kedua itu. Yaitu Kasful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara minal hadithi ala asyatin nas. Karenanya Al-Ajruni. Baik.
Nah, itu dia akhir dari pembahasan tentang al-hadits al-masyhur. Ya, di al-matlab selanjutnya kita akan masuk ke al-hadits al-aziz. Ya, hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Berarti ya, tadi sebelumnya kita sudah bahas apa itu al-mustafid ya. Jadi masyhur, mustafid, kemudian hadis masyhur ghairu istilahi. Nah, ini 3 istilah yang antum harus pahami. Kalau dikatakan hadis masyhur, itu biasanya maksudnya masyhur istilahi. Nah, kalau masyhur ghairu istilahi, pasti ada kata ghairu istilahi. Kemudian al-mustafid ini sebenarnya istilah yang jarang kita temukan. Kenapa? Karena dia muradif sama masyhur. Ya, hanya khilaf saja para ulama apakah dia lebih spesifik, lebih umum, atau sebaliknya, atau bagaimana. Ya, intinya masih ke dalam ruang lingkup pembahasan hadis masyhur. Makanya para ulama menyederhanakan mustafid sama masyhur sama kelas. Gitu. Ya, hanya saja ulama-ulama yang suka kepada perincian-perincian itu, kitab-kitab yang level atas, biasanya membedakan mustafid itu apa, masyhur itu apa. Ya. Kemudian masuk ke al-matlabus tsani, as-tsani al-aziz. Terus sekarang kita coba sampai di sini insyaallah taala di sekolah selanjutnya kita masuk ke apa itu hadis al-aziz. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.